Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iqbal Ammar Muzaki, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Waridatus Saadah dari kelas 4A PAI. Ahmad Hassan atau dikenal pula sebagai Hassan Bandung dilahirkan di Singapura pada tanggal 31 Desember tahun 1887. Beliau bukan hanya sekedar seorang ulama terkemuka, melainkan juga figur sentral dalam organisasi Persatuan Islam atau Persis yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam dan pendidikan di Indonesia. Latar belakang keluarganya turut membentuk intelektualitasnya. Ayahnya, Ahmad, adalah seorang ulama yang produktif sebagai penulis, wartawan, dan penerbit surat kabar berbahasa Tamil, menunjukkan tradisi keilmuan dan keterbukaan terhadap media. Ibunya, Muznah, yang lahir di Surabaya, namun memiliki akar keturunan India dan Mesir, memberikan dimensi multikultural dalam latar belakangnya. Pendidikan formal tidak menjadi jalur utama Ahmad Hassan dalam menimba ilmu. Sebagian besar pendidikannya diperoleh secara informal dari ayahnya. Sejak usia dini, pada usia 7 tahun, beliau telah memulai mempelajari Al-Quran, fondasi utama dalam pendidikan Islamnya. Selain itu, beliau memiliki kemampuan linguistik yang luar biasa, menguasai bahasa Melayu, Tamil, Arab, dan Inggris melalui pembelajaran privat. Ketertarikannya yang mendalam pada ilmu tata bahasa Arab atau nahwu dan shorof menjadi ciri khas keahliannya di kemudian hari. Meskipun tidak mengenyam bangku sekolah dasar, semangat belajarnya yang membawanya untuk berguru pada sejumlah ulama terkemuka di Singapura pada masanya, memperkaya pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Perjalanan hidup Ahmad Hassan mengalami perubahan signifikan ketika beliau pindah ke Surabaya pada tahun 1921. Di kota ini, beliau tidak hanya aktif dalam ranah keagamaan, tetapi juga terlibat dalam dinamika politik dan sosial yang tengah bergejolak pada masa itu. Interaksinya dengan tokoh-tokoh penting pergerakan nasional seperti HOS Cokro Aminoto memperluas wawasan dan keterlibatannya dalam isu-isu kebangsaan. Momentum penting dalam karirnya adalah pendirian Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Organisasi ini kemudian memainkan peran krusial dalam mengembangkan diskursus keagamaan yang berbasis pada pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat, serta aktif dalam memberikan respon terhadap berbagai persoalan politik dan sosial di Indonesia. Reputasinya sebagai seorang penulis dan pemikir yang tajam dalam menganalisis isu-isu agama dan bahasa semakin mengukuhkan posisinya sebagai intelektual organik di tengah masyarakat. Kemudian ada pemikiran pendidikan Ahmad Hassan. Pemikiran pendidikan Ahmad Hassan memiliki ciri khas yang kuat, yaitu penekanan pada pembentukan akhlak mulia pada peserta didik yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Beliau meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah terciptanya individu-individu yang memiliki kesopanan dan moralitas yang tinggi berdasarkan ajaran Islam. Baginya, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber utama dan tidak tergantikan dalam merumuskan kurikulum dan tujuan pendidikan.
Beliau secara tegas menolak segala bentuk bid'ah atau inovasi yang menyimpang dalam agama, yang dianggap dapat merusak kemurnian ajaran Islam dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang sebenarnya. Dalam hal metodologi pendidikan, Ahmad Hasan dikenal sebagai seorang polemikus ulung dan mahir dalam berdebat secara konstruktif. Metode tanya jawab menjadi salah satu strategi utama beliau dalam menyampaikan ilmu, baik dalam forum pengajaran formal maupun dalam karya-karyanya yang salah satunya adalah kitab soal jawab yang legendaris. Beliau juga sangat menekankan pentingnya keteladanan dari seorang guru. Menurutnya, seorang pendidik harus menjadi contoh hidup dari nilai-nilai yang diajarkannya, seperti kedisiplinan, kejujuran, ketaatan beragama. Pembiasaan dengan nasihat-nasihat yang baik dan pemahaman nilai-nilai agama yang kuat sejak usia dini dianggap krusial dalam membentuk karakter peserta didik. Lebih lanjut, Ahmad Hasan sangat mendorong tradisi keilmuan di kalangan murid-muridnya melalui kegiatan membaca, menulis, dan berdialog secara aktif. Beliau juga melihat pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pengetahuan umum, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang soleh secara ritual, tetapi juga cakap dalam menghadapi realitas kehidupan modern. Ahmad Hasan juga memberikan penekanan khusus pada tujuan diutusnya Rasulullah SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan kenabian ini menurutnya harus menjadi ruh dari setiap proses pendidikan Islam. Beliau mewanti-wanti akan potensi pengaruh buruk dari pendidikan Barat yang tidak didasari oleh nilai-nilai Islam, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis dianggap sebagai benteng yang kokoh dalam melindungi generasi muda dari dekadensi moral dan spiritual. Sebagai implementasi dari gagasan-gagasannya, Ahmad Hasan mendirikan dan mengelola Pesantren Persatuan Islam. Lembaga pendidikan ini menjadi pusat pengembangan pemikiran Persis dan tempat di mana beliau dikenal sebagai guru utama. Banyak tokoh penting yang lahir dari didikan beliau. Salah satunya adalah Muhammad Nasir, seorang intelektual Muslim dan mantan Perdana Menteri Indonesia. Pemikiran Ahmad Hasan dalam bidang pendidikan tercermin secara komprehensif dalam rumusan tujuan pendidikan yang jelas. Kriteria ideal bagi seorang guru dan murid, serta metode pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang beliau terapkan. Beliau memiliki visi bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan generasi siswa yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam dan mampu berdakwah secara efektif, tetapi juga memiliki akhlak mulia yang terpancar dari pengalaman ajaran Al-Quran dan hadis. Baginya, seorang guru ideal adalah sosok yang memiliki ilmu yang berkualitas, mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan materi. Sementara itu, calon peserta didik diharapkan memiliki motivasi yang kuat untuk beribadah hanya kepada Allah dan memiliki komitmen untuk berdakwah menyebarkan kebaikan setelah menyelesaikan pendidikan. Metode pengajaran yang beliau gunakan sangat beragam, meliputi diskusi yang mendalam, sesi tanya jawab yang merangsang pemikiran kritis, ceramah yang informatif, dan bahkan debat yang konstruktif. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara komprehensif, baik melalui ujian lisan maupun tulisan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan materi secara holistik. Lebih dari itu, Ahmad Hasan memiliki keyakinan
bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, dengan tujuan akhir untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki fondasi moral dan etika yang kuat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.